aset tidak lancar yang tidak mempunyai bentuk fisik. Ya, sering berupa hak eksklusif ya, hak-hak eksklusif. Kemudian intangible asset itu juga punya karakteristik usia manfaatnya yang sulit untuk ditentukan ya, sulit untuk ditetapkan berapa usia manfaatnya. Kemudian ya diperoleh untuk kegiatan operasional. Ini contoh dari intangible asset ya. Ada paten, copyright ya. Goodwill, trademark ya. Kemudian dicatat sebesar harga perolehannya ya. Harga beli, biaya yang terkait dengan legalnya ya. Jasa-jasa hukum ya. Kemudian jasa-jasa untuk mendapatkan jasa-jasa administrasinya ya, ini masuk ke dalam harga perolehan dari aset tidak berwujud. Nah, kemudian mengenai aset intangible ini memang agak lebih rumit ya analisanya ini. Jadi analisa intangible dan goodwill ya. Ini yang pertama juga ini ya mencari ya aset intangible dan goodwill yang tidak tercatat. Yang tidak tercatat. Jadi apa namanya aset intangible dan goodwill itu bisa saja ya tidak tercatat di perusahaan itu. Seperti goodwill gitu ya. Goodwill kalau dari internal itu juga nggak boleh ya dicatat itu. Nah, memang kenapa nggak boleh dicatat? Karena memang menggunakan konsep konservatisme. Tapi kalau misalkan goodwill diperoleh dari akuisisi perusahaan, ya merger, itu boleh ya. Tapi kalau menciptakan internal nggak boleh. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mendeteksi ada tidaknya aset tidak berwujud ya seperti goodwill? Itu dilihatnya dengan tidaknya super earning ya. Super earning ini maksudnya adalah laba super. Laba super itu maksudnya adalah laba di atas rata-rata. Jadi kalau perusahaan ya aset goodwill-nya tidak ada. Tapi perusahaan itu labanya di atas rata-rata industri, kemudian memiliki dominasi pasar dan sebagainya, itu berarti terbukti bahwa sebenarnya perusahaan itu ada itu goodwill-nya, itu ya, memiliki goodwill. Cuma tidak tercantum di neraca ini. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu ada metodenya sendiri ya, mana menghitung goodwill, estimasinya berapa itu ya. Tapi paling tidak, oh ini perusahaan ini ada goodwill-nya itu. Meskipun tidak di neraca ya itu. Kemudian, kalaupun perusahaan itu di neracanya ada goodwill, maka itu pun juga harus direview juga itu. Apakah ya meskipun ada goodwill, apakah perusahaan itu memiliki laba di atas rata-rata atau tidak? Kalau labanya saja sudah di bawah rata-rata atau bahkan itu rugi, yang ruginya itu terus-menerus, berarti goodwill-nya itu sudah artinya berarti goodwill-nya itu harus dihapus ya.
Jadi goodwill itu merupakan aset ya yang tidak bisa diidentifikasi. Tapi itu bisa tercermin dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa dilihat dari dampaknya terhadap laba yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan itu di atas rata-rata, berarti ada goodwill-nya. Tapi ada juga perusahaan yang di asetnya mencantumkan goodwill, tapi kinerjanya di bawah rata-rata ya. Nah, ini perlu dievaluasi goodwill-nya. Kalau perlu ya dihapus saja ya. Nah, kemudian goodwill juga perlu ya diamortisasi gitu ya. Dikaji ya, diamortisasi. Karena bagaimanapun goodwill itu punya usia ekonomis terbatas ya. Apapun keunggulan yang dimiliki, lokasi, dominasi pasar ya, keterampilan penjualan ya, penerimaan produknya, mereka pasti dipengaruhi oleh perubahan bisnis. Ya seperti sekarang misalkan ya, mal-mal besar itu ya, itu kan di lokasi-lokasi yang strategis itu ya. Ya, lokasi yang strategis itu ya. Mudah dijangkau ya, dan lokasinya menarik itu ya. Lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis itu juga merupakan goodwill juga ya, ada kelebihan-kelebihannya. Jadi lokasi di situ dengan lokasi misalkan di tengah hutan itu ya, harganya pasti beda ya. Mendirikan mall di tengah hutan gitu ya, di situ murah tanahnya, tapi nggak ada yang beli ya. Tapi kalau mendirikan mall di pusat kota itu ya, meskipun mahal ya, tapi banyak pembelinya, banyak yang datang. Nah itu menunjukkan ada goodwill-nya, kelebihannya. Tapi juga harus diakui goodwill itu juga punya usia ekonomis ya, ini karena terkait perubahan bisnis ya. Seperti sekarang ya, dengan adanya pandemi ini, maka transaksi pembelian itu sudah makin lama cenderung ke arah yang transaksi pembelian secara online gitu. Beli sepatu, beli pakaian, ya beli peralatan elektronik, sudah lagi tidak ke mall ya, tapi sudah secara online gitu. Mungkin kalau nonton bioskop ya masih ya, makan ya mungkin masih bisa. Yang terkait dengan aset intangible ya, terkait dengan bagaimana menganalisa keberadaan dari aset tidak berwujud ini ya. Ya paling tidak Anda dari bisa mengetahui ya ini ya, menganalisa aset intangible yang dimiliki oleh perusahaan. Baik ya, untuk hari ini sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya.